Seribu Hari dalam Bayangan Mbah Surti. Sumiati adalah seorang podcaster horor yang sudah cukup terkenal. Ia memiliki kanal podcast yang membahas kisah-kisah mistis, baik dari pengalaman pribadinya maupun dari cerita yang dikirimkan oleh para pendengarnya. Malam itu, ia duduk di depan mikrofon, menyesap kopi hangat, dan mempersiapkan diri untuk merekam episode terbarunya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast horor kita malam ini. Aku Sumiati, dan seperti biasa, aku akan membawakan sebuah kisah mencekam untuk kalian. Kali ini, kisah ini datang dari pengalaman pribadiku sendiri. Ini adalah tentang sesuatu yang terjadi di desa tempat aku tinggal dulu. Sesuatu yang sangat sulit aku lupakan. Katanya dengan suara rendah dan misterius. Sumiati menarik napas dalam. Ia masih ingat betul peristiwa yang akan diceritakannya. Semua bermula ketika seorang tetangganya yang dikenal sebagai Mbah Surti meninggal dunia. Mbah Surti adalah seorang dukun terkenal di desanya. Orang-orang datang kepadanya untuk berbagai macam keperluan, mulai dari penyembuhan penyakit hingga urusan mistis lainnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari kematian Mbah Surti. Ia meninggal dalam kondisi yang aneh, dan sejak saat itu, desa mereka tidak pernah benar-benar tenang. Dan puncaknya terjadi pada malam 1000 hari setelah kematiannya. Sumiati menggenggam erat cangkir kopinya. Kenangan itu kembali menghantuinya seolah baru terjadi kemarin. Aku tidak pernah benar-benar percaya dengan hal-hal mistis sampai malam itu. Malam di mana sesuatu yang seharusnya sudah pergi kembali. Bisiknya pelan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Dengan suara bergetar, ia mulai menceritakan kisahnya. Malam itu, suasana desa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan kering beterbangan di sepanjang jalanan yang sepi. Bulan tersembunyi di balik awan gelap, meninggalkan bayangan-bayangan yang bergerak sendiri di antara pepohonan. Di rumah peninggalan orang tuanya, Sumiati duduk termenung di ruang tamu. Hanya lampu minyak kecil yang menerangi ruangan, memberikan cahaya redup yang berkedip-kedip di dinding. Ia menggenggam erat secangkir teh yang mulai dingin. Jari-jarinya gemetar bukan karena suhu udara, melainkan karena rasa takut yang mulai merayap ke dalam hatinya. Hari itu tepat 1000 hari sejak kematian Mbah Surti. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, arwah seorang yang meninggal akan datang kembali ke dunia pada malam ke-1000 untuk berpamitan. Namun, jika seseorang meninggal dalam keadaan tidak wajar, arwahnya tidak akan pergi dengan tenang. Sumiati masih mengingat dengan jelas bagaimana Mbah Surti ditemukan. Tubuhnya membujur kaku di dalam rumahnya. Matanya terbuka lebar seolah menyaksikan sesuatu yang mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhir. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh terjadi di desa. Ternak-ternak mati mendadak. Suara tangisan terdengar dari rumah kosong. Dan beberapa orang mengaku melihat sosok Mbah Surti berjalan di pematang sawah saat malam tiba. Sumiati menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Namun, ketenangannya hancur saat terdengar suara ketukan di pintu depan. Satu kali,
2 kali, 3 kali. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang datang larut malam begini? Dengan tangan gemetar, ia berdiri dan melangkah menuju pintu. Dari balik celah jendela, ia mencoba mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Sumiati menelan ludah. Ia tahu ia seharusnya tidak membuka pintu. Tapi dorongan rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan hati-hati, ia memutar gagang pintu dan mengintip keluar. Kosong. Namun, di depan pintu rumahnya, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah kain putih kusam tergeletak di tanah. Dengan noda kecoklatan yang terlihat samar di permukaannya. Perlahan, ia berjongkok untuk melihat lebih dekat. Saat jemarinya menyentuh kain itu, angin berhembus kencang, membuat dedaunan di halaman berputar liar. Dan saat itu juga terdengar bisikan samar di telinganya. Jangan lupakan janji. Sumiati tersentak mundur, napasnya tersengal. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Namun, yang lebih mengerikan adalah saat ia melihat bayangan samar berdiri di ujung jalan desa, memandang lurus ke arahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam, tapi entah kenapa Sumiati merasa ada senyum mengerikan yang tersembunyi dalam kegelapan wajahnya. Tanpa pikir panjang, Sumiati segera menutup pintu dengan keras dan mengunci semua jendela. Ia bersandar di dinding, tubuhnya gemetar hebat. Apa yang barusan ia lihat? Apakah itu benar-benar Mbah Surti atau hanya halusinasinya saja? Di luar suara angin terus menderu, namun di sela-sela suara alam yang gaduh, Sumiati bisa mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara ketukan kini datang dari jendela kamarnya. Malam itu Sumiati masih terjaga. Setelah kejadian ketukan di pintu dan suara misterius, ia memutuskan untuk menenangkan diri dengan duduk di ruang tengah. Lampu minyak yang redup berayun pelan karena hembusan angin malam yang masuk melalui celah jendela. Ia menarik napas panjang, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanyalah perasaannya saja. Tapi semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin banyak suara-suara aneh yang terdengar dari berbagai sudut rumah. Lalu sesuatu terjadi. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di cermin tua yang tergantung di dinding. Awalnya, ia pikir itu hanyalah bayangan dirinya yang bergerak karena cahaya redup. Namun, saat ia menatap lebih lama, bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu tampak berdiri di belakangnya, lebih tinggi, lebih gelap, dan lebih tidak manusiawi. Darah Sumiati berdesir. Dengan napas tercekat, ia menoleh perlahan ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali menatap cermin, sosok itu masih ada di sana. Dan kali ini, sosok itu tersenyum kepadanya. Tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, tapi seolah suara tertahan di tenggorokannya. Jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Ia tahu bahwa ini bukan lagi sekedar bayangan. Ini adalah sesuatu yang nyata.
Perlahan, cemir itu mulai berembun, seolah ada sesuatu yang menghembuskan napas dari dalamnya. Di antara embun yang muncul, tulisan samar mulai terbentuk. Jangan lupa. Tangan Sumiati mencengkeram erat ujung meja. Ia ingin berlari keluar dari rumah, tapi kakinya terasa seperti terikat. Dan saat ia memaksakan diri untuk bangkit, sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin. Lambat-lambat ia menoleh ke belakang. Sebuah tangan kurus dengan kulit keriput mencengkeram bahunya. Jemarinya panjang dengan kuku yang menguning dan pecah-pecah. Mata Sumiati membelalak saat ia akhirnya melihat sosok itu lebih jelas. "Mbah Surti!" Sumiati berteriak dan langsung melompat mundur. Tubuhnya terjatuh ke lantai dengan napas memburu. Namun, saat ia kembali melihat ke depan, tidak ada siapa-siapa. Cermin itu kembali normal. Tidak ada embun, tidak ada tulisan, dan tidak ada sosok mengerikan yang tersenyum kepadanya. Sumiati terengah-engah. Apakah ini nyata atau hanya imajinasinya? Tapi sentuhan dingin di bahunya terasa begitu nyata. Ia tahu malam ini belum berakhir. Sumiati masih terguncang setelah kejadian di tengah ruang. Tubuhnya lemas, pikirannya kacau, dan jantungnya berdebar kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia mundur ke kamar, mengunci pintu, dan menyandarkan punggungnya ke dinding. Namun, rasa aman tidak pernah benar-benar ada. Ada sesuatu di dalam rumahnya. Ia bisa merasakannya. Lalu, sesuatu muncul dalam ingkatannya. Perjanjian. Sumiati mencoba mengabaikannya selama ini. Menganggapnya hanya mimpi buruk masa kecilnya. Tapi kini, di malam ke-1000 sejak kematian Mbah Surti, ingatan itu kembali dengan sangat jelas. Ia teringat ketika masih kecil, sering mengunjungi rumah Mbah Surti. Sang dukun tua itu dikenal memiliki ilmu yang tinggi, tetapi juga menyimpan rahasia yang gelap. Mbah Surti pernah berkata kepadanya, "Jika kau ingin selamat, jangan pernah melupakan janji kita. Apa yang telah kita naman harus dituai. Apa yang telah diberi harus dikembalikan." Namun, Sumiati tak pernah tahu apa arti kata-kata itu. Kini, dalam bayang-bayang malam yang mengerikan, ia mulai memahami. Mungkin ada sesuatu yang ia lupakan. Sebuah janji yang pernah dibuat, tetapi tak pernah ditepati. Sumiati merogoh laci kecil di meja kamarnya, mencari sesuatu, apapun yang bisa membantunya memahami situasi ini. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Sebuah benda yang sudah lama ia lupakan. Sebuah kalung dengan liontin kecil berbentuk bulan sabit. Begitu menyentuh liontin itu, suara bisikan memenuhi ruangan. "Kau mengingkari perjanjian, waktumu hampir habis." Sumiati membeku. Bisikan itu datang dari mana-mana, bergaung di setiap sudut kamar. Lampu minyak tiba-tiba berkedip-kedip. Bayangan di dinding tampak bergerak sendiri. Jendela mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang mencoba masuk dari luar. Ia menatap kalung di tangannya dengan ngeri. Apa yang telah ia lakukan? Mengapa benda ini terasa begitu akrab,
tetapi sekaligus mengancam. Dan saat itulah pintu kamarnya diketuk pelan. Bukan ketukan biasa, tetapi ketukan yang sama seperti yang ia dengar sebelumnya di pintu depan. Tok, tok, tok. Sumiati menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak ingin membuka pintu. Tapi nalurinya mengatakan sesuatu di luar sana sedang menunggunya. Perjanjian yang terlupakan kini menuntut untuk ditepati. Sumiati tidak bisa tidur malam itu. Ia terus memegang liontin bulan sabit di tangannya, mencoba mengingat mengapa benda ini begitu penting. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik jendela. Meskipun ketika ia melihat keluar, yang tampak hanya kegelapan pekat. Ia akhirnya duduk di sudut kamar, merapatkan tubuhnya sambil memikirkan masa lalunya dengan Mbah Surti. Ingatan itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Sejak kecil, ia pernah diajak oleh Mbah Surti ke sebuah tempat di dalam hutan, tempat yang tidak pernah ia kunjungi lagi sejak saat itu. Hutan itu lebat dan penuh dengan suara-suara aneh yang berbisik di antara pepohonan. Mereka tiba di sebuah batu besar yang ditutupi lumut, dan Mbah Surti meminta Sumiati untuk berlutut di hadapan batu itu. "Letakkan tanganmu di sini," kata Mbah Surti dengan suara yang berat. "Buatlah janji." Sumiati kecil hanya menurut. Ia menempelkan tangannya di batu itu, dan Mbah Surti mulai merapalkan mantra. Udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih dingin, dan tiba-tiba sesuatu seperti kabut hitam muncul dari batu tersebut. Mbah Surti kemudian menekan liontin bulan sabit ke tangan Sumiati, membuatnya menggenggam erat benda itu. "Ini adalah tanda pengikat," kata Mbah Surti. "Kau telah diberikan sesuatu, dan suatu hari kau harus mengembalikannya." Sumiati kecil tidak mengerti, tapi sekarang ia mulai memahami. Ada sesuatu yang telah diberikan kepadanya, sesuatu yang tidak kasat mata. Dan kini saatnya ia membayar kembali apa yang telah ia terima. Pikiran itu membuat tubuhnya semakin gemetar. Apakah itu sebabnya ia mengalami kejadian-kejadian aneh? Apakah itu sebabnya suara-suara terus memanggil namanya dalam gelap? Tiba-tiba angin bertiup kencang dari jendela yang setengah terbuka. Tirai berliar, dan di antara embusan angin itu terdengar suara familiar. "Sumiati, waktunya telah tiba." Tubuhnya membeku. Suara itu datang dari dalam kamarnya, bukan dari luar. Ia menoleh perlahan, dan di sana, di sudut gelap kamarnya, sepasang mata merah menatapnya dari bayangan. Sumiati berusaha mengatur napasnya meskipun tubuhnya terasa kaku akibat ketakutan. Mata merah yang mengintainya dari sudut kamar semakin jelas, seperti dua bara api yang menyala dalam kegelapan. Udara di dalam kamar mendadak menjadi berat, dan bau anyir yang menusuk mulai memenuhi ruangan. Tiba-tiba suara langkah mendekat. Tidak ada yang terlihat, tetapi lantai kayu kamar Sumiati berbunyi, seolah seseorang tengah berjalan ke arahnya. "Sumiati, waktumu habis." Suara itu kembali berbisik. Kali ini terdengar lebih dekat, hampir di telinganya. Dengan gemetar, Sumiati menarik
meraih liontin bulan sabit yang masih ada dalam genggamannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi nalurinya mengatakan bahwa benda ini adalah satu-satunya yang bisa melindunginya. Tangannya yang dingin mencengkeram liontin itu erat-erat, sementara tubuhnya mulai berkeringat dingin. Lampu kamar tiba-tiba padam. Kegelapan total menyelimuti ruangan. Dalam ketakutan, Sumiati meraba-raba meja di samping tempat tidurnya, mencari korek api atau lilin. Namun sebelum ia sempat menemukannya, sesuatu yang dingin dan kasar menyentuh lengannya. Ah, jeritan tertahan. Ia mundur ke belakang, tetapi sesuatu mencengkeram pergelangan tangannya. Jari-jari panjang dan kurus dengan kuku tajam menggenggamnya erat. Sumiati mencoba meronta, tetapi genggaman itu terlalu kuat. Dari kegelapan, perlahan muncul sosok Mbah Surti. Namun wajahnya bukan wajah yang ia ingat. Mata Mbah Surti hitam legam, kulitnya pucat membiru, dan senyumnya teramat menyeramkan. Ia mengulurkan tangannya, menunjuk liontin di tangan Sumiati. "Kembalikan sekarang," bisiknya dengan suara yang bergema. Sumiati ingin berteriak, ingin berlari, tetapi tubuhnya seolah membeku. Ia hanya bisa menatap wajah mengerikan itu dengan ketakutan luar biasa. Liontin bulan sabit di tangannya mulai bergetar sendiri, seolah ingin terlepas. Cahaya redup terpendar dari liontin itu, membentuk bayangan-bayangan yang bergerak liar di dinding kamar. Sumiati akhirnya mengerti. Ia telah mengikat dirinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dan kini perjanjiannya harus diselesaikan. Tetapi bagaimana? Sementara Mbah Surti semakin mendekat dan cengkeraman di tangannya semakin erat, Sumiati tahu bahwa waktunya hampir habis. Sumiati akhirnya memberikan diri meninggalkan rumahnya. Dengan liontin yang masih ia genggam erat, ia berjalan perlahan menyusuri gang sempit menuju rumah tua Mbah Surti. Rumah itu telah lama kosong sejak kematian sang dukun. Namun entah mengapa, malam ini rumah itu tampak berbeda. Pintu kayunya yang sudah lapuk tampak terbuka sedikit, seolah mengundang Sumiati untuk masuk. Angin berhembus pelan, membawa bau anyir yang semakin menusuk. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu kayu yang berderit pelan, menguak kegelapan di dalamnya. Ruangan di dalam rumah itu masih sama seperti terakhir kali ia mengunjunginya bertahun-tahun lalu. Meja kayu tua dengan sesaji yang sudah mengering, tirai hitam yang berdebu, dan cermin besar di sudut ruangan. Tapi yang membuat Sumiati membeku adalah sesuatu yang ada di depan cermin itu. Bayangan samar seorang wanita berdiri membelakanginya. Wanita itu mengenakan kain lusuh berwarna hitam. Rambutnya panjang kusut menjuntai hingga menyentuh lantai. Ia berdiri kaku, wajahnya tersembunyi. Namun Sumiati bisa merasakan tatapan tajam yang menghunjam ke arahnya melalui pantulan cermin. "Kau akhirnya datang." Suara itu terdengar pelan, tetapi bergema di seluruh ruangan. Jantung Sumiati hampir berhenti. Suara itu sangat familiar. Itu suara Mbah Surti. Wanita itu mulai berbalik perlahan. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Matanya hitam pekat,
Kulitnya mengelupas seperti kayu lapuk dan senyum lebarnya menampilkan gigi-gigi tajam yang tidak wajar. Sosok itu mendekat dengan langkah perlahan namun pasti. Sumiati mundur, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah udara di sekelilingnya menahan gerakannya. Ia meremas liontin bulan sabit dengan erat. "Kau membawa kunci," bisik sosok itu, "tapi kau belum siap membayar harga." Tiba-tiba seluruh ruangan berubah. Dinding-dindingnya seakan hidup, berdenyut seperti daging yang basah. Cermin di sudut ruangan bergetar hebat, menampilkan bayangan Sumiati dengan mata kosong dan wajah tanpa ekspresi. Sumiati berusaha berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Sosok itu semakin mendekat, merentangkan tangan panjangnya yang dingin, siap merenggut sesuatu dari dalam dirinya. Di detik terakhir sebelum semuanya menghilang dalam kegelapan, Sumiati menyadari satu hal. Perjanjian itu tidak hanya tentang liontin. Ia sendiri adalah bagian dari perjanjian itu. Sumiati berdiri gemetar di ambang pintu rumah tua Mbah Surti. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari dalam bayang-bayang. Ia melangkah perlahan ke dalam rumah. Liontin bulan sabit di tangannya terasa bergetar. Di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Bau anyir bercampur dupa membaur di udara. Tirai-tirai berwarna hitam tampak bergerak sendiri meski tak ada angin yang bertiup. Di sudut ruangan, sebuah cermin besar mencerminkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bayangan dalam cermin menunjukkan sosok seorang wanita tua, berambut panjang kusut, mengenakan kain hitam dan berdiri diam menatap ke arahnya. Sumiati mengenali sosok itu. "Mbah Surti, kau datang akhirnya." Suara itu bergema di seluruh ruangan, tapi bibir wanita tua dalam cermin tidak bergerak. Sumiati ingin berlari keluar, tapi kakinya terasa tertanam di lantai. Sesuatu menahannya di tempat. Wanita dalam cermin mulai mendekat, bukan dari cermin, tetapi dari belakangnya. Sumiati merasakan napas dingin di tengkuknya. "Janji harus ditepati," bisik suara itu tepat di telinganya. Tiba-tiba cermin itu retak, mengeluarkan suara nyaring yang membuat Sumiati menutup telinganya. Kilatan bayangan hitam keluar dari dalam cermin dan menyerjang ke arahnya. Ia berteriak, merasakan tubuhnya seakan terhisap ke dalam pusaran kegelapan. Dalam kegelapan itu, ia melihat kilasan ingatan. Dirinya sebagai seorang anak kecil, memegang liontin bulan sabit, berdiri di hadapan Mbah Surti yang tersenyum samar. "Kau akan menjadi penerusku," suara Mbah Surti bergema. Sumiati tersentak. Selama ini, ia bukan hanya saksi dari ritual-ritual Mbah Surti. Ia adalah bagian dari warisan kelam yang ditinggalkan sang dukun. Dan kini, malam ke-1000 adalah waktunya untuk mengambil peran yang telah disiapkan untuknya. Dengan sisa kekuatannya, Sumiati meraih liontin dan meremasnya erat. "Tidak, aku bukan dirimu," teriaknya. Seketika, cahaya terang memancar dari liontin itu. Suara jeritan memenuhi udara dan tubuh hitam pekat yang berusaha memasukinya menghilang. Rumah tua itu bergetar, seolah hendak runtuh. Sumiati terjatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Saat ia membuka mata,
Rumah Mbah Surti telah berubah. Tidak ada lagi tirai hitam, bau anyir atau cermin misterius. Rumah itu hanya rumah kosong yang telah lama ditinggalkan. Ia berhasil, namun di telapak tangannya, liontin bulan sabit telah berubah warna menjadi hitam pekat. Sumiati tahu bahwa meskipun ia telah menang dalam malam ini, bayangan Mbah Surti masih ada di suatu tempat. Dan mungkin suatu hari nanti perjanjian itu akan menagihnya kembali.